kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan video tentang salah satu konsep pendidikan IPS, yaitu ilmu geografi, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan IPS. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Janudin, MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD, MPD. Sebelum memasuki video, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Jinda. Perkenalkan, nama saya Cika Saharani. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila Rahma. Perkenalkan, nama saya Laila Maulidia. Dan perkenalkan, nama saya Naziha. Selamat menyaksikan video. Tambah lagi korban tewas akibat banjir bandang. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di kota Tangerang. Jumlah rumah warga terdampak banjir mencapai 4 rumah yang tersebar di 5 desa. Namanya siapa deh? Boleh kenal? Lebih passion. Jadi di sini lagi mandi hujan ya? Iya. Macam mana ini? Di sini sering banjir kan? Oh, banyak. Oh, seringan ternyata ya. Tempat mana paling dalam? Oh, tinggi juga ya. Balik mana deh? Balik mana sih? Ini bagus. Balik, kakak tahu juga mandi hujan jadi. Ya. Nah, di arah sana banjir juga nih. Banjir, di dalamnya juga banjir. Oh, banjir dalam guys, ternyata segini. Banjir. Sudah deh, makasih. Ya. Mandi hujan ya? Ya. Dadah, dadah. Banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi di kerap banyak daerah di Indonesia. Salah satu kasus banjir yang terjadi di lingkungan sekitar kita adalah banjir yang melanda kota Palembang, tepatnya di Jalan Maisabara, Sekip. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan air meluap ke jalan-jalan, perumahan, ataupun area-area publik. Banjir di kawasan Sekip, Palembang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun akibat aktivitas manusia. Beberapa penyebab utama banjir di Sekip antara lain yaitu yang pertama, curah hujan yang tinggi. Palembang seringkali menghadapi hujan lebat, terutama selama musim penghujan di akhir tahun ini. Yang kedua yaitu drainase yang tidak memadai. Drainase adalah sistem atau proses untuk mengalirkan atau mengeluarkan air dari suatu area, baik air hujan ataupun air-air yang lainnya. Banyak saluran drainase di Palembang ini termasuk Sekip yang tidak berfungsi dengan baik atau tersumbat sehingga tidak dapat mengalirkan air secara efektif. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu perubahan penggunaan lahan. Pembangunan yang pesat di kawasan Sekip seperti pembangunan perumahan, gedung, dan infrastruktur lainnya itu mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Banjir memberikan dampak yang sangat besar pada lingkungan sosial, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa dampak utama meliputi yang pertama itu ada kerusakan infrastruktur dan pemukiman. Banjir merusak rumah, jalan, dan fasilitas umum, mengganggu kehidupan sehari-hari dan memaksa orang untuk mengungsi. Yang kedua itu ada perubahan ekonomi. Banjir merusak mata pencaharian, terutama di sektor pertanian dan usaha kecil yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Yang ketiga itu ada kehilangan nyawa dan kesehatan. Selain mengancam jiwa, banjir meningkatkan risiko penyakit karena pencemaran air dan lingkungan yang tidak higienis. Yang keempat itu ada dislokasi sosial. Banyak orang yang terpaksa mengungsi yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan mengganggu hubungan antar komunitas. Yang kelima, itu ada ketergantungan pada bantuan.
Masyarakat menjadi bergantung pada bantuan kemanusiaan yang menambah beban sosial dan logistik. Yang keenam itu ada solidaritas dan gotong royong. Banjir juga memupuk solidaritas sosial dengan masyarakat saling membantu dalam pemulihan berbagi sumber daya. Yang terakhir itu yang ketujuh, ada perubahan pola hidup dan perilaku. Setelah banjir, masyarakat mungkin perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tempat tinggal atau kebiasaan untuk mengurangi dampak di masa depan. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi banjir. Solusi untuk mengatasi banjir dapat melibatkan berbagai pendekatan yang bersifat teknis, sosial, dan lingkungan. Yang pertama ada memperbaiki drainase, memperbaiki dan merawat saluran air agar aliran air hujan tidak terhambat dan mengalir lancar. Yang kedua, reboisasi dan konservasi alam, menanam pohon dan menjaga ekosistem alami untuk membantu menyerap air hujan dan mengurangi erosi. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, membangun bendungan, tanggul, dan waduk untuk mengatur aliran air dan mencegah luapan sungai. Selanjutnya, sistem peringatan dini, menggunakan teknologi untuk memantau potensi banjir dan memberi peringatan lebih awal kepada masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan sampah, mengurangi sampah yang menyumbat saluran drainase dengan edukasi masyarakat dan pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya, perencanaan kota yang tepat, menghindari pembangunan di daerah rawan banjir dan memastikan infrastruktur dirancang tahan banjir. Pendekatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk efektif. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPS serta tujuan yang ada di dalamnya. Kasus banjir ini sangat relevan untuk diajarkan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di sekolah. Materi ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara lingkungan alam, kegiatan manusia, dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran dari materi IPS sendiri, ialah yang pertama, siswa dapat menjelaskan penyebab banjir dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi banjir. Dan yang terakhir, siswa dapat menyarankan solusi praktis yang dapat diterapkan di daerah mereka sendiri. Tindakan kita hari ini akan menentukan masa depan kita dan generasi mendatang. Ayo berperan aktif untuk mencegah banjir dan menjaga bumi kita. Karena banjir bukan takdir, tapi tanggung jawab bersama.